Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap Anda semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam keadaan yang sehat-sehat saja, ya. Dan tentunya saya berharap Anda segera lepas dari gangguan GERD dan sari kecemasan dan psikosomatis ini. Baik ya, kembali tentunya di topik pembahasan kita setiap hari di channel saya hanya membahas tentang GERD dan sari kecemasan dan psikosomatis. Dan tentunya buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, selamat bergabung ya. Semoga video-video saya menjadi wasilah kesembuhan teman-teman, dan jangan lupa untuk di like, di share ya teman-teman, kemudian di subscribe ya, untuk membantu channel ini terus bisa berkembang dengan baik. Dan saya pun berharap ya Anda segera disembuhkan ya, karena ini memang tujuan saya membuat konten ini, membuat video ini, supaya teman-teman ini bisa segera ya pulih dari gangguan ini. Mengingat pengalaman pribadi saya lebih dari 3 tahun saya mengalami ini teman-teman ya, jatuh bangun. Kemudian pada awal-awal gangguan ini juga saya sangat merasakan sensasi itu ya, mungkin bisa dihitung 24 jam terkecuali ya saya bisa tidur teman-teman. Begitu bangun tidur ya, belum 1 menit ya, kemudian sensasi pun menyerang ya, dari kelayangan, kemudian badan bergoyang, pusing ya, badan mau roboh seperti itu. Lemas sudah barang tentu teman-teman ya, karena dari asupan makanan yang tidak banyak ya diolah oleh lambung ya untuk disebarkan ke tubuh yang lain. Jadi saya hanya bisa memberikan Anda support ya dan dukungan teman-teman buat Anda, tentu melalui video, dan sudah banyak video-video yang saya berikan kepada Anda dari awal saya terkena gangguan ini, terus kemudian sensasi-sensasi yang saya rasakan ya, terus kemudian solusi-solusi ya, baik dari solusi kelayangan itu pun sudah banyak saya buat teman-teman ya, buat teman-teman bisa mempelajari, mengambil ilmunya, dipraktekkan teman-teman. Jangan kita hanya bisa diam saja, karena diam itu pun tidak akan bisa memberikan kesembuhan kepada diri kita sendiri. Yang utama adalah dalam bagaimana Anda bisa kuat ya melewati fase-fase sensasi. Tentunya kembali lagi dari pola pikir kita ya, pola pikir teman-teman ya, terus kuatkan bahwa sejatinya gangguan ini akan sembuh, bisa sembuh ya. Dan tanamkan di pola pikir teman-teman bahwa gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Karena pada awal kita terkena gangguan ini ya, tentu udah barang tentu ya, hampir 99,9% penderita gangguan GERD dan sari kecemasan dan psikosomatis ini, sensasi awal yang dirasakan itu adalah takut mati teman-teman. Tidak bisa mendengarkan siaran atau berita di masjid ya tentang kematian, kemudian isu-isu yang menjalur ke kematian ya. Apalagi dulu saya terkena gangguan ini 1 tahun sebelum corona teman-teman ya. 1 tahun itu pun ya full saya masih merasakan sensasi, baik sensasi yang berat maupun ringan. Yang paling berat itu yang memang saya rasakan pada waktu itu, sampai saya berpikir bahwa saya tidak akan bisa sampai hari esok teman-teman. Tidur hanya bisa ya paling lama 30 menit teman-teman ya. Kaget lagi, batuk, sempoyongan ya, seperti itu, dan terus menerus seperti itu. Jadi buat teman-teman, saya harap kuatkan diri teman-teman ya untuk melewati fase-fase sulit tersebut ya, untuk melewati fase-fase sensasi-sensasi yang masih banyak yang teman-teman rasakan teman-teman. Kuncinya itu ialah kuatkan mental ya, perbaiki pola pikir Anda, karena setiap penyakit, bukan hanya penyakit atau gangguan dari GERD dan sari kecemasan, bahkan penyakit-penyakit yang lain teman-teman, yang utama itu adalah pola pikir kita ya, berpikir positif, berpikir realistis ya, bahwa sejatinya azal
kemudian kematian itu ya, hanya yang di atas yang mengaturnya, teman-teman. Kita dilahirkan ke dunia ini tentunya menurut takarannya masing-masing, teman-teman. Kita sudah diberikan periode, ya, tentu bahasa kasarnya seperti periode oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita memang akan menjalani gangguan ini. Dan yang pasti ya, Allah juga tidak akan memberikan cobaan di luar kemampuan hambanya, ya. Jadi itu yang menjadi kunci utama, teman-teman, ya. Bagaimana bisa teman-teman terus bangkit, ya, semangati diri teman-teman, ya, baik mungkin dari minta bantuan kepada orang lain, ya, atau keluarga, suami, istri, seperti itu. Bahkan mungkin teman-teman bisa lewat mentor seperti kami ini, teman-teman. Ya, sensasi-sensasi GERD, anxiety, kecemasan ini sungguh banyak, teman-teman, ya. Saya pun sampai membuat video itu sensasi sekitar 60 sensasi yang saya rasakan, dan itu adalah seingat saya. Dan kalaupun saya ingat kembali, ya, saya rasa itu kurang, teman-teman, karena masih banyak sensasi yang saya rasakan yang memang saya lupa untuk menyebutnya. Inilah sensasi GERD, anxiety, kecemasan, ya, yang memang kita rasakan bertubi-tubi setiap hari, ya. Belum selesai sensasi yang lain muncul, ya, baik dari keleangan, ya, rasa pingsan, sempoyongan, lain lagi yang nyelekit-nyelekit, mata blur, teman-teman. Terus kemudian napas sesak, ya. Kemudian sampai tidak bisa beraktivitas, ya. Kita BAB aja juga susah, teman-teman, melihat BAB kita juga cemas, ya, apalagi BAB yang berdarah, teman-teman, seperti itu. Terus kemudian BB kita turun, ya, walaupun kita sering, ya, makan, tapi BB kita terus, ya, merosot, teman-teman, ya. Terus kemudian pola pikir kita sudah terganggu, ya, karena memang selama sekali kita rasakan sensasi ini, akhirnya pola pikir kita jadi teracuni, ya, tercemar oleh gangguan-gangguan yang kita rasakan ini, ya. Dan saya harap, ya, sekali lagi teman-teman bisa melewati cobaan ini, melewati sensasi ini, karena sensasi ini akan berproses, teman-teman, akan hilang, akan sembuh sejalan dengan pola pikir dan sejalan dengan kondisi lambung yang stabil. Untuk itu tetap obati lambung Anda jika teman-teman masih merasakan lambung, ya, karena sensasi-sensasi yang dirasakan ini memang timbul dari lambung itu sendiri, traumatis, ya, kemudian hal-hal yang lain, ya, yang menyebabkan depresi, ya, yang menyebabkan anxiety, kecemasan ini terus meningkat, teman-teman. Ya, saya masih, ya, tentu dengan rutinitas yang sama, selalu berjemur pagi, ya, berjemur di bagian punggung, teman-teman, ya, sampai panas keringat keluar, ya, karena memang ini rutinitas saya dari dulu, teman-teman, ya, semenjak saya terkena gangguan GERD, anxiety, kecemasan, dan psikosomatis. Apalagi teman-teman yang baru terkena oleh gangguan ini, saya tentu rekomendasikan untuk berjemur, ya, sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Berjemur pagi jam 8, jam 10, ya, 15 menit, 30 menit, 1 jam, bahkan lebih, teman-teman, ya, karena memang vitamin D yang kita butuhkan, ya, untuk mempercepat regenerasi kulit yang mati di tubuh sel-sel kita, teman-teman. Terus kemudian luka lambung tentu berproses, teman-teman, penyembuhannya seperti luka luar pada umumnya, teman-teman, ya, membutuhkan waktu untuk menutup kulit kita yang luka oleh tubuh kita sendiri, teman-teman. Makanya jika teman-teman ini baru terkena oleh gangguan ini, yang utama adalah harus teman-teman lakukan itu adalah jangan begadang, ya, usahakan tidur cepat, karena regenerasi kulit itu lebih banyak di malam hari pada saat kita tidur. Kalau dulu saya begitu selesai makan terakhir, ya, di jam 5:30 atau jam 6, saya sudah tidak mengkonsumsi apa-apa,
melewati 2 jam saya sudah tidur teman-teman, artinya ba'da isya, setelah sholat isya saya sudah tidur teman-teman. Tentunya memberikan regenerasi kulit itu lebih lama sampai pagi seperti itu. Alhamdulillah kalau teman-teman bisa tidur teman-teman. Tapi kebanyakan ya dari gangguan GERD dan saat kecemasan ini susah tidur teman-teman. Namun hal itu jangan jadi beban ya. Artinya sesuatu yang akan kita lakukan secara terus-menerus berusaha menjadi kebiasaan, insya Allah teman-teman akan bisa tidur ya. Jangan sampai teman-teman berpikir tidak bisa tidur, tentu ya tidak akan bisa tidur teman-teman. Tapi kalau kita terus berusaha akan tidur ya, walaupun kita tidur ayam seperti itu, nanti lambat laun juga pasti akan cepat bisa tidur teman-teman. Seperti saya, kalau sudah tidur ya, kalau sudah ngantuk ya pasti akan tidur. Kalau dulu teman-teman, asli saya tuh 1 bulan nggak bisa tidur teman-teman. Paling bisa tidurnya cuma 15 menit, itu pun nggak sampai 15 menit teman-teman. Terbangun ya, terus kemudian kesedak, batuk, bangun pensempoyongan ya, seperti mau roboh seperti itu. Pernah di satu ketika ya, saya coba tidur ya, karena memang saya rasakan tidak nyaman di lambung ya, kerocokan terus padahal sudah diisi teman-teman. Kayaknya seperti lambung itu kerjanya lambat ya, pelan seperti itu. Ini saya coba tidur ya, tentu dengan bersandar. Tidur bersandar ya, tiba-tiba saya kaget ya, bangun kaget seperti itu, tersedak ya, bangun itu sempoyongan mau jatuh, sampai napas saya nggak bisa napas seperti itu. Dan itu saya rasakan sensasi itu lumayan ya, sekitar 3 bulanan saya rasakan itu teman-teman. Bisa saya lewati ya. Begitu juga mungkin teman-teman mungkin pernah merasakan ini. Saya yakin juga teman-teman, kuatkan diri teman-teman, pasti teman-teman bisa melewati gangguan ini, baik dari gangguan yang biasa maupun gangguan yang lain teman-teman ya, yang teman-teman rasakan ya. Teman-teman pasti bisa melewati sensasi-sensasi yang dirasakan di tubuh ya. Tentu ya, saya hanya bisa berharap Anda sekali lagi segera lepas dari gangguan ini, segera sembuh, diberikan kesembuhan, sehat jasmani dan rohani, bisa berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang terdekat di hati Anda semuanya. Sekian dulu video kali ini ya, terus semangat ya, jangan pantang mundur teman-teman, karena sejatinya gangguan ini tidak berbahaya dan tidak mematikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.